Shalom saudara-saudara, senang berjumpa dengan Bapak Ibu saudara-saudara hari ini. Sebab hari ini kita akan belajar firman Tuhan, menikmati firman Tuhan yang menguatkan, yang menghiburkan. Mari kita siapkan hati kita. Saudara mempersiapkan Alkitab saudara atau mungkin catatan saudara untuk mencatat kebenaran yang akan kita pelajari bersama-sama pada hari ini. Mari kita berdoa saudara-saudaraku. Terpuji namamu Allah yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah menganugerahkan kebaikan berlimpah-limpah, yang sudah memelihara kami, yang sudah menjaga kami dengan segala kebaikan dan kesetiaan. Dan kami bersyukur kami menikmati kesetiaan-Mu Tuhan sampai hari ini. Kami menikmati kebaikan-Mu Tuhan sampai hari ini. Waktunya kami akan belajar firman-Mu. Allah Roh Kudus kami bergantung kepadamu. Allah Roh Kudus kami mempercayakan waktu ini. Dan Roh Kudus akan mengajar kami akan kehendak Bapa. Supaya kami semakin bertumbuh. Mengalami Tuhan. Mengalami perjumpaan dengan kuasa firman Tuhan. Mengalami perjumpaan dengan kuasa yang menghiburkan saat ini. Kami siapkan hati kami. Kami siapkan telinga kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, ini hari istimewa karena hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah berita istimewa. Sama saudara, kebangkitannya dan kenaikannya adalah peristiwa yang memberi sukacita, yang memberi gairah, yang memberi pengharapan. Yesus mati di kayu salib untuk mengampuni dosa kita, menyelesaikan dosa kita. Yesus bangkit dari kematian, memberikan pengharapan atas kematian supaya kita memiliki kehidupan, memberikan pengharapan dalam kehidupan kita ini. Ketika kita mengalami persoalan, Tuhan sanggup bangkit berkuasa untuk menolong kita. Dan sekarang berita baiknya adalah Yesus naik ke sorga. Dia memberikan pengharapan bagi kita bahwa kita pun nanti akan menikmati sorga. Amin. Kita juga akan menikmati nanti sorga. Sebab Yesus berjanji dia naik ke sorga menyediakan tempat bagi kita. Saudara-saudara, mari kita belajar firman Tuhan bersama-sama dalam Yohanes pasal 14 ayat 2 dan 3. Ayat 2 dan 3, atau saudara bisa membaca mulai dari ayat 1. Mari kita membaca bersama-sama Yohanes 14 ayat 1, 2, dan 3. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara-saudara, firman ini adalah jaminan bagi kita. Firman ini adalah kekuatan bagi kita. Firman ini adalah penghiburan bagi kita. Setiap kali kita bicara tentang kenaikan Yesus ke sorga, seharusnya memberikan pengharapan bagi kita di bumi ini. Bukan pengharapan untuk cepat-cepat mati, tapi pengharapan untuk dikuatkan di bumi. Pengharapan untuk mendapatkan penghiburan di bumi. Nah, saudara-saudaraku, dalam Yohanes 14 ayat 2 dan 3, ada dua kebenaran yang akan kita pelajari. Nanti kita akan belajar ayat 1, tapi khusus pada pertemuan ini, kita mempelajari ayat 2 dan 3. Nah, dalam ayat 2 dan 3 kita menemukan dua kebenaran mengenai sorga. Ada beberapa macam penafsiran tentang sorga. Sorga tempat yang nyaman. Sorga tempat yang indah. Atau ada juga sorga tempat di mana kita akan meninggalkan semua perkara-perkara duniawi. Sorga di mana kita sibuk menyembah. Tapi saudara-saudara, Tuhan Yesus mendefinisikan sorga dalam dua ayat ini begitu singkat dan memberkati, menguatkan kita. Mari kita mulai dari ayat 2. Di rumah Bapakku. Di rumah Bapakku. Apakah itu sorga? Yang pertama saudara-saudara, sorga itu adalah rumah Bapa.
Tuhan Yesus mendefinisikan dengan begitu sederhana, sorga itu rumah Bapa. Sorga itu adalah tempat tinggal Bapa. Rumah sebagai tempat tinggal. Nah, saudara-saudara, mengapa kita orang percaya disebut sebagai anak-anak Bapa di sorga? Karena sebagai anak-anak Bapa di sorga, kita berhak mewarisi segala berkat-berkat, kasih karunia dari Bapa kita di sorga. Menjadi anak-anak Bapa berarti kita akan mewarisi segala berkat, segala kekayaan dari Bapa di sorga, termasuk rumahnya. Dan saudara, itu bukan rumah yang kosong. Saya yakin saudara-saudara, seorang bapak, orang tua yang baik akan membangun rumah bukan hanya untuk dirinya sendiri. Tetapi dia akan membangun rumah, mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk juga mempersiapkan isi di dalam rumah itu untuk anak-anaknya, untuk keturunannya. Bapa di sorga menyediakan rumah bagi kita. Haleluya saudara-saudara. Ini pengharapan yang besar bagi kita, penghiburan bagi kita bahwa kita menikmati, mewarisi rumah Bapa di mana berkat-berkat sudah disediakan di sorga. Kita mewarisi rumah Bapa, disediakan segala kekayaan anugerahnya. Rumah Bapa pasti untuk anak-anaknya. Itulah sebabnya saudara-saudara, saya berbahagia. Kita berbahagia disebut sebagai anak-anak Bapa di sorga karena kita mewarisi segala berkat-berkat ilahi, termasuk bukan hanya kesehatan, bukan hanya berkat-berkat jasmani, bukan hanya berkat-berkat pemulihan di bumi ini, tapi Tuhan juga menyediakan yang terbesar. Berkat-berkat di bumi kita akan tinggalkan, tapi kita akan menikmati berkat-berkat di sorga. Rumahnya dengan segala tempat akan disediakan bagi kita. Perhatikan, Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Itu tempat yang luas. Ada banyak tempat kita menikmati di sana. Rumah Bapa sebagai warisan kita. Oh, ini berita baik saudara. Oh, mungkin kita berkata bahwa di bumi ini saya tidak punya rumah yang baik. Tapi di sorga saudara-saudara ada rumah permanen, rumah kekal, rumah Bapa di sorga. Dan di situ tempat tinggal kita. Itu rumah Bapa dan menjadi tempat tinggal kita. Saya mengajak saudara-saudara untuk membayangkan rumah. Apakah itu rumah? Tuhan menyebutnya sebagai rumah. Mari kita bandingkan rumah kita dengan rumah Bapa di sorga. Di rumah kita di bumi, kita ingin beristirahat. Di rumah di bumi tempat kita beristirahat. Bayangkan di sorga, kita akan beristirahat bukan dalam keadaan tidur atau santai. Tapi kita akan menikmati istirahat dengan kebaikan Tuhan. Kita akan menikmati istirahat dengan damai dari Tuhan. Itu di rumah saudara. Kalau di rumah di bumi kita ingin kembali ke rumah untuk istirahat, menikmati istirahat. Tapi di sorga nanti saudara-saudara, kita menikmati istirahat bukan tidur, bukan santai, tapi kita menikmati rest dari Tuhan, menikmati anugerah dari Tuhan. Di rumah kita mendapatkan kekuatan. Di rumah di bumi kita mendapatkan kekuatan. Dan di rumah Bapa di sorga kita mendapatkan kekuatan dan penghiburan. Dan di sanalah semua janji Tuhan dipenuhi. Semua janji Tuhan yang kita percaya di bumi ini, di rumah di sorga, kita akan mendapatkan semuanya itu. Bersabarlah saudara-saudaraku. Apalagi saudara, di rumah tempat kita bercengkrama, kita akrab dengan keluarga. Bayangkan di rumah Bapa di sorga, kita bisa akrab dengan Tuhan, kita berjumpa dengan Tuhan. Saudara-saudara, saya membayangkan waktu kecil dulu, saya ingin cepat pulang ke rumah karena saya akan berjumpa dengan orang tua saya yang akan menguatkan saya, menghibur saya.
membela saya. Dan di rumah Bapa di sorga, Dia akan menghibur kita. Dan kita akan bercakap-cakap dengan Tuhan kita. Bayangkan di bumi, kita merindukan bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. Berbicara dengan Tuhan Yesus, dan kita menikmati kebaikan Tuhan. Diimpartasikan kebaikan Tuhan. Diimpartasikan kekuatan Tuhan dan penghiburan Tuhan. Waktu kita bercakap-cakap dengan Tuhan di bumi. Tapi di sorga ini bukan impartasi. Kita mengalami kehidupan Tuhan. Di sorga kita berbicara dengan Tuhan. Di sorga kita akan melihat wajahnya Tuhan Yesus. Di bumi ini kita menantikan Yesus. Di bumi ini kita ingin berjumpa dengan Yesus. Di sorga kita akan dipuaskan dengan melihat wajah Yesus yang digenapi berkat di dalam Bilangan pasal 6, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Dan di sorga kita melihat wajah Tuhan. Di sorga kita mendapatkan penghiburan yang sempurna. Saudara-saudara, di bumi kita ingin melihat wajah Tuhan. Dan kita dihiburkan, kita dikuatkan. Tapi di sorga, saudara-saudara, kita dipuaskan dengan wajah Tuhan. Kita dipuaskan dengan bercengkrama dengan Tuhan. Apakah saudara tidak rindu dengan keadaan sorga seperti itu? Apalagi saudara, di rumah kita berteduh dari ancaman, dari bahaya. Di rumah Bapa di sorga, Tuhan melepaskan kita dari bahaya. Tuhan membuang kita dari bahaya, menjauhkan kita dari bahaya. Di bumi ini ada banyak bahaya, ada banyak ancaman. Apalagi saat ini dalam pandemi COVID-19. Oh Tuhan, kita begitu takut dan kita tinggal di rumah untuk menjaga diri kita. Kita membatasi dengan sosial atau fisik distancing. Dan di sorga tuh, di rumah Bapa di sorga, kita dirawat, kita dipelihara, dibuang jauh dari semua ancaman, dari semua ketakutan, dari semua bahaya. Di sorga kita menikmati full kebaikan Tuhan. Di sorga kita akan menikmati full anugerah Tuhan. Dan tubuh kita sudah berubah dengan tubuh kemuliaan. Kita tidak takut sakit lagi di sorga, saudara-saudara. Itu rumah Bapa. Kalau di rumah kita berteduh, di sorga saudara sebagai rumah Bapa, tempat perteduhan kita turun-temurun. Di sorga tempat perteduhan kita untuk selama-lamanya. Dan di sanalah kita akan mengalami kedamaian, mengalami keamanan. Kalau di bumi ini saja saudara-saudara, kita masuk dalam hadirat Tuhan, menikmati kekuatan, kenyamanan, keamanan, dan merasa aman bersembunyi di hadirat Tuhan. Di rumah Bapa di sorga, kita menikmati perlindungan Tuhan. Apakah saudara tidak menginginkan dengan keadaan rumah Bapa seperti itu? Di rumah Bapa kita akan menikmati keselamatan, di mana Tuhan akan memenuhi berkat-berkat keselamatan. Firman Tuhan begitu banyak menjanjikan tentang keselamatan, dan di surga akan diberikan keselamatan full. Tuhan akan menjamin keselamatan kita. Tuhan akan menyatakan belas kasihan di rumah di bumi ini. Kita menikmati sukacita, tapi di rumah Bapa lebih daripada sukacita di bumi ini. Di rumah Bapa kita menikmati damai sejahtera. Di rumah Bapa berlimpah-limpah, mengalir dari tahta kasih karunia, seperti air sungai yang mengalir, memenuhi hidup kita, karena kita bersekutu dengan sumber damai. Di rumah Bapa kita bersekutu dengan sumber anugerah, sumber kehidupan, dan kita tidak akan kekurangan damai sejahtera. Mengapa di rumah kita tidak mengalami damai sejahtera? Karena kita tidak menghadirkan rumah Bapa dalam rumah tangga kita. Mengapa kita tidak mengalami sukacita di bumi ini, di rumah kita ini? Karena kita tidak menghadirkan kerajaan rumah Bapa masuk ke dalam rumah kita. Di rumah di bumi ini, kita menikmati makanan dari hasil jerih lelah kita.
Dan di rumah Bapa di sorga, kita akan menikmati makanan yang berlimpah-limpah. Akan mengenyangkan jiwa kita, roh kita. Di sorga, di rumah Bapa, kita tidak membutuhkan lagi makanan jasmani. Tapi di sorga kita akan dikenyangkan terus-menerus dengan sukacita. Dikenyangkan terus-menerus dengan damai sejahtera. Makanan anugerah Tuhan dari tahta kasih karunia mengalir mengenyangkan kita. Kehidupan kekal memenuhi hidup kita. Kita tidak membutuhkan lagi vitamin di sorga sana. Di rumah Bapa tersedia makanan yang berlimpah-limpah mengenyangkan jiwa kita. Saudara-saudara, apakah saudara-saudara tidak rindu dengan keadaan sorga seperti ini? Saya tidak bermaksud untuk menantang saudara mati lebih dahulu. Karena masih banyak pekerjaan kita di bumi ini. Di sorga kita menikmati sukacita kebahagiaan kekal. Tetapi kita masih hidup di bumi karena Tuhan memberi kita tanggung jawab. Pekerjaan yang harus kita lakukan. Memuliakan Tuhan. Saudara-saudaraku, Tuhan menyediakan tempat perteduhan yang turun-temurun di sorga. Tapi berita baiknya, Yesus pernah mengajar kita berdoa dalam Matius pasal yang ke-6. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berita baiknya adalah kita bisa menghadirkan rumah Bapa dalam hidup kita. Amin. Kita bisa menghadirkan rumah Bapa dalam hidup kita. Dan kita bisa mengalami rumah Bapa dalam hidup kita. Kalau di sorga kita menikmati, di rumah Bapa menikmati tempat perteduhan turun-temurun. Di bumi ini juga kita bisa menikmati rumah Bapa yang meneduhkan kita, melindungi kita, menjaga kita. Rumah Bapa adalah tempat penghiburan bagi kita. Di rumah Bapa di surga kita akan mendapatkan penghiburan. Jangan tunggu sampai mati baru kita mendapatkan penghiburan di surga. Tuhan janjikan penghiburan full. Tapi berita baiknya adalah kita bisa menghadirkan penghiburan rumah Bapa masuk ke dalam kesedihan kita, masuk dalam pergumulan kita. Saudara-saudara, mengapa kita menderita di bumi? Ya, karena bumi bukan rumah kita. Tetapi kita bisa menghadirkan sorga masuk ke dalam bumi kita. Jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di sorga. Di bumi kadang-kadang kita ditolak. Di bumi bukan tempat kita yang sebenarnya. Itulah sebabnya kadang-kadang kita tidak disebut sebagai warga pribumi. Karena memang kita adalah warga prisorga. Warga prisorga, dan kita bisa menikmati sorga di sini. Rumah Bapa adalah tempat pembelaan kita. Dan di sana Dia membela kita. Tapi dari sana juga Dia akan membela kita di bumi ini. Saya membayangkan waktu saya kecil, saudara-saudara. Waktu saya berantem di sekolah, saya dipukul dari sekolah, kemudian saya pulang ke rumah, saya berharap saya pulang ke rumah saya akan dibela oleh orang tua saya, oleh bapak saya. Saya pikir bapak saya kuat. Saya pulang ke rumah untuk minta pembelaan. Tapi ternyata sampai di rumah, bapak saya berkata begini, jangan pulang dalam keadaan menangis. Kembali ke sekolah dan ketemu dengan teman yang memukulmu itu. Saya ingin mendapatkan pembelaan. Tapi sebaliknya saudara, saya mendapatkan kekuatan, saya mendapatkan kepercayaan diri, dan Bapa di sorga menguatkan kita di bumi ini. Dan kalaupun kita kembali ke sorga, Tuhan akan membalas dengan semua anugerahnya dan kekuatannya. Dan kita akan melupakan semua kelemahan kita di bumi. Apakah saudara tidak rindu dengan keadaan rumah Bapa seperti ini? Rindukah saudara pulang untuk ke rumah Bapa di sorga? Kalau sudah rindu pulang, saya mengajak saudara-saudara, marilah kita hidup baik-baik di bumi ini. Serius dengan Tuhan, mendekatkan diri dengan Tuhan. Paling tidak untuk saat ini waktu yang paling tepat untuk dekat dengan Tuhan.
di tengah-tengah social distancing, di tengah-tengah physical distancing, di tengah-tengah kita menjaga hidup kita supaya kita tetap dalam keadaan baik. Kita ada di rumah, ini waktu yang paling baik untuk mendekatkan diri dengan Tuhan dan mengalami pembelaan sorga, pembelaan rumah Bapa akan mengenyangkan kita saat ini. Saya mengajak saudara-saudara untuk hidup semakin serius dengan Tuhan dan layanilah Tuhan. Kalau kita masih diberi nafas hidup, ini waktu untuk melayani Tuhan. Amin, saudaraku. Yang kedua, kita buka ayat 3. Yohanes pasal 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Apa itu sorga? Janji Tuhan. Sorga adalah tempat kita bersekutu dengan Tuhan selamanya. Sorga rumah Bapa, tempat tinggal kita, dan kita menikmati berkat-berkat rumah Bapa. Sorga adalah tempat bersekutu dengan Tuhan selamanya. Bayangkan saudara-saudara, di bumi ini kita merindukan Tuhan, merindukan bersekutu dengan Tuhan. Kita bersekutu karena kita berkali-kali mengalami kelemahan, kecapaian, jenuh, stres, ada masalah. Dan kita merindukan Tuhan dalam penyembahan itu. Sekalipun mungkin gak ada masalah. Tapi dalam penyembahan, kita bersekutu dengan Tuhan. Dan Tuhan membagikan kehidupannya, menguatkan kita, memberkati kita. Saudara-saudara, di bumi ini kita mengalami keletihan. Persoalan dunia begitu banyak. Dan kita membutuhkan Tuhan Yesus menghibur kita dalam persekutuannya. Itulah sebabnya kita masuk dalam persekutuan dan mengalami hadiratnya, mengalami perjumpaan dengannya. Itu di bumi, saudara-saudara. Bayangkan di sorga, kita akan bersekutu dengan Yesus. Dia tidak hanya membagikan, tapi dia memberikan hidupnya dan kita mengalami kehidupan ilahi, mengalami kehidupan Allah, kehidupan Yesus di sorga. Dalam persekutuan dengan Yesus di bumi ini kita mengalami kuat kuasanya sehingga kita mengalami kesiapan menghadapi tantangan, pergumulan di dunia ini. Oh Tuhan, berita baiknya begini saudara. Kalau kita jenuh atau kita mungkin stres dengan persoalan pada saat ini, saudara-saudara, kuatkan hatimu. Kuatkan pikiranmu, kuatkan perasaanmu, karena Tuhan akan memulihkanmu. Lebih daripada itu, nikmati persekutuan dengan Tuhan saat ini. Sebab persekutuan dengan Tuhan akan meneguhkan, akan menghibur, akan menguatkan. Persekutuan dengan Tuhan akan membuat kita kuat dan mantap menghadapi persoalan. Sekali lagi saudara-saudara, jauhkan semua kata-kata kelemahan. Kata-kata yang menghancurkan iman kita, menghancurkan pengharapan kita. Karena di bumi ini, di rumah kita, kita bisa bersekutu dengan sorga, bersekutu dengan Yesus, dan dia akan membagikan kehidupannya. Tapi di sorga, saudara-saudara, kalau di bumi saja kita bisa menikmati kebaikan kekuatan Tuhan, apalagi di sorga kita akan menikmati persekutuan yang begitu indah, akan menghibur, menguatkan kita. Kita sudah mempelajari bagian ini dalam Yohanes pasal 20 ayat 19 dan 20. Perjumpaan dengan Tuhan memulihkan murid-murid. Tuhan bersekutu dengan murid-murid dan murid-murid mengalami kekuatan. Dan kata murid-murid, kami sudah melihat Tuhan. Mereka sudah melihat Tuhan minggu yang lalu. Tapi sampai hari ini ada gairah yang hidup. Ada kekuatan karena perjumpaan dengan Tuhan. Karena persekutuan dengan Tuhan. Saudara-saudaraku,
Berita baiknya adalah di bumi ini kita bisa menikmati persekutuan dengan Tuhan Yesus. Sekalipun persekutuan tidak sempurna. Tapi persekutuan di bumi ini akan menguatkan kita, meneguhkan kita. Saudara-saudara, persekutuan di rumah Bapa di sorga. Di mana aku berada, kamu pun berada. Ada penghiburan yang besar. Ada kekuatan yang besar. Dari persekutuan dengan pribadi Yesus Kristus. Kuasanya dialirkan dalam persekutuan kekal itu. Dan kehidupan ilahi ada di dalam kita. Apakah saudara merindukan kehidupan sorga seperti itu? Di sorga kita tidak hanya dibagikan, diberi pengaruh, diimpartasikan. Tapi di sorga kita mengalami kehidupan persekutuan dengan Tuhan Yesus. Mengalami kehidupan dan hidup Yesus yang diberikan bagi kita. Di sorga saudara kita berjumpa dengan Tuhan yang kita rindukan di bumi. Dan di sorga kita bersekutu dengan Tuhan. Kita menikmati persekutuan yang mengenyangkan. Di sorga dalam persekutuan itu semua penderitaan, semua air mata, semua kesedihan Tuhan akan hilangkan. Dalam persekutuan itu kita akan mengalami kehadiran Tuhan. Kita akan melihat Tuhan. Di sorga kita bersekutu dengan Tuhan selamanya dalam kekekalan kemuliaannya. Tidak bisa dibandingkan lagi saudara-saudara. Kalau boleh saudara-saudara, hari ini saya ingin berjumpa dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Ada perjumpaan yang indah, itu yang kita nantikan. Kalau boleh. Tetapi Tuhan masih menginginkan kita hidup dan menikmati semua kebaikan Tuhan. Tapi juga melakukan pekerjaan untuk mempermuliakan Tuhan. Saudara-saudara, nikmatilah persekutuan dengan Tuhan. Saudara bisa dikuatkan saat ini dengan memiliki pengharapan. Kalau engkau merasa lemah dengan persoalan yang saat ini, kalau engkau merasa lemah dengan serangan pandemi COVID-19, berbicaralah kepada Tuhan Yesus. Sorga akan menghiburmu. Sorga akan menguatkan kita. Dan kalau akhirnya kita dipanggil Tuhan, kita tidak perlu bersedih. Dengan bangga dan sukacita, kita bisa menikmati sorga. Menikmati persekutuan dengan Tuhan Yesus. Itu yang kita rindukan. Kalau boleh Tuhan. Tetapi, kita masih punya tugas di bumi ini. Berikan hidup untuk melayani Tuhan. Dan bagikan hidup kita. Supaya melalui hidup kita ada banyak orang mengenal Yesus. Menikmati hidup kekal dan menikmati sorga di dalam Yesus Kristus. Kiranya saudara dikuatkan dalam stay at home with God hari ini. Entah sampai kapan pandemi COVID-19 selesai. Tetapi kita punya pengharapan dan penghiburan. Tuhan menghibur kita, menguatkan kita. Dan kita tidak perlu takut dengan sakit. Kita tidak perlu takut dengan kematian. Karena rumah Bapa menantikan kita. Amin saudara. Rumah Bapa, tempat kita bersekutu dengan Yesus. Rumah Bapa, tempat kita bersekutu dengan Bapa di sorga. Dan kita menikmati segala kekayaan anugerahnya di sorga. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami merindukan sorga. Kami merindukan persekutuan denganmu. Menikmati kekayaan di rumah Bapa. Tetapi kami masih hidup di bumi ini. Dan kami percaya bahwa ada tujuan Tuhan di bumi ini kami hidup. Dan kami percaya juga bahwa pihak sorga sedang mendukung kami. Pihak sorga sedang menolong kami. Dan Tuhan Yesus yang ada di sorga sedang bersyafaat, membela kami, menguatkan kami.
Dan kami percaya pembelaan-Mu saat ini Tuhan. Kami percaya pertolongan-Mu, kami percaya Tuhan. Engkau sedang melakukan perbuatan ajaib, perlindungan dan kebaikan bagi kami saat ini. Terima kasih Allah yang hidup. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk berkat sorga. Dan kalaupun Tuhan memanggil kami masuk sorga, kami bersuka cita sebab kami menikmati rumah Bapa. Kami menikmati rumah sukacita, mengenyangkan, memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudara, kiranya kita selalu dipelihara oleh Bapa di sorga. Diberi kekuatan, kesehatan. Doa saya untuk Bapak Ibu saudara-saudara, supaya menikmati anugerah kebaikan berkat Tuhan sepanjang hari-hari yang Tuhan percayakan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.